Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvindra Putra Ardana dari kelas Teknik Komputer Kontrol 1A NPM 2133040003. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang transformator. Selamat menyaksikan. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian transformator. Komponen elektronika berupa transformator atau yang biasa disebut dengan trafo merupakan sebuah alat yang berguna untuk memindahkan tenaga listrik antar dua buah rangkaian atau lebih melalui induksi elektromagnetik. Misalnya ketika menurunkan tegangan AC dari yang sebelumnya 220 volt AC menjadi 12 volt AC ataupun menaikkan tegangan dari 110 volt AC ke 220 volt AC. Dalam hal ini, trafo atau transformator memiliki cara kerja atau berupa prinsip induksi elektromagnet dan hanya bisa bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik atau AC. Transformator juga memegang peran yang sangat penting untuk penyaluran tenaga listrik. Trafo akan menaikkan arus listrik yang berasal dari pembangkit listrik oleh PLN hingga ratusan kilovolt untuk disalurkan. Selanjutnya, trafo lainnya akan menurunkan tegangan listrik tersebut ke tegangan yang dibutuhkan untuk setiap rumah atau perkantoran yang umumnya menggunakan tegangan AC sebesar 220 volt. Ya, selanjutnya bagian-bagian dari transformator. Nah, terdapat beberapa bagian yang ada di dalam transformator, antara lain adalah dapat dilihat juga di gambar di samping. Yang pertama, gulungan primer. Gulungan primer adalah sebuah kumparan di dalam trafo yang dihubungkan ke sumber tegangan. Nah, lalu yang kedua ada gulungan sekunder, adalah sebuah kumparan di dalam trafo yang dihubungkan ke beban. Lalu yang terakhir ada inti besi, yaitu yang biasanya terbuat dari lapisan pelat dinamo yang disusun secara berlapis. Nah, lalu selanjutnya fungsi dari transformator. Yang pertama fungsinya yaitu sebagai rangkaian kontrol. Alat elektronik seperti komputer, charger, dan berbagai peralatan lainnya akan menggunakan transformator sebagai penurun tegangan, yakni yang biasanya dari listrik rumah-rumah sebesar 220 volt diperkecil menjadi tegangan kontrol 5 volt, 12 volt, dan sebagainya. Lalu yang kedua, sebagai rangkaian pengatur frekuensi. Di dalam soal radio frekuensi, komponen transformator kerap digunakan untuk mengatur besaran frekuensi yang dihasilkan. Hanya saja bentuk dan dimensinya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan trafo yang sering digunakan dalam rangkaian kontrol, apalagi trafo transmisi listrik. Lalu yang ketiga, sebagai distribusi dan transmisi listrik. Nah, coba perhatikan jarak antara pembangkit listrik dengan beban listrik yang digunakan oleh pelanggan relatif jauh. Maka memungkinkan akan terjadi drop tegangan. Nah, oleh karena itu, Anda harus menaikkan tegangan sebelum distribusi dan transmisi listrik jarak jauh supaya drop tegangan tidak terlalu besar. Nah, lalu jenis-jenis transformator. Nah, yang pertama ada trafo step up. Sesuai namanya, trafo step up digunakan untuk menaikkan tegangan. Jumlah lilitan sekunder pada trafo lebih banyak dibandingkan jumlah lilitan primer. NS lebih besar dari NP. Lalu yang kedua, trafo step down. Kebalikan dari trafo step up, trafo step down digunakan untuk menurunkan tegangan listrik. Jumlah lilitan primernya lebih banyak dibanding dengan jumlah lilitan sekunder atau NP lebih besar dari NS. Nah, untuk gambar skemanya dari trafo step up dan trafo step down bisa dilihat di gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya masih di jenis-jenis transformator. Jenis-jenis transformator lainnya yaitu transformator if. Untuk penguat, transformator ini untuk penguat frekuensi menengah, yakni sekitar 10,7 yang biasanya digunakan pada radio penerima baik AM ataupun FM. Selanjutnya ada transformator adaptor atau power supply untuk mengubah tegangan dari arus AC ke DC. Nah, lalu ada transformator pulsa untuk memberikan keluaran gelombang pulsa. Transformator isolasi, trafo ini berfungsi untuk isolasi antara dua kalang seperti audio. Lalu ada transformator autotransformator, hanya memiliki satu lilitan saja, kumparan primer dan sekunder menjadi satu. Nah, lalu ada transformator autotransformator variabel, merupakan autotransformator biasanya yang sadapan tegangannya dapat diubah-ubah.
Lalu yang terakhir ada transformator 3 fase. Terdiri dari 3 trafo yang saling berhubungan secara khusus. Untuk lilitannya akan dihubungkan secara bintang atau star, dan lilitan sekunder disambungkan pada delta. Nah, lalu selanjutnya ada bentuk dan simbol transformator. Nah, ini adalah bentuk transformator dan simbol transformator. Nah, pada dasarnya trafo sendiri memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Contohnya pada trafo transmisi listrik yang ukurannya lebih besar jika dibandingkan jenis lainnya. Nah, untuk simbol trafo bisa dilihat juga di situ ya. Sebab sudah menjelaskan bentuk dan simbolnya. Simbol tersebut adalah skema yang terdapat pada trafo untuk membatasi medan magnet. Nah, selanjutnya prinsip kerja dari transformator. Prinsip yang digunakan oleh transformator adalah induksi elektromagnetik yang dikenal dengan hukum Faraday. Kumparan primer pada trafo dihubungkan dengan tegangan AC yang disebut dengan tegangan primer atau VP. Tegangan primer memunculkan flux magnetik yang dinyatakan dengan garis-garis gaya magnetik. Garis-garis gaya magnetik ini memotong lilitan kumparan sekunder sehingga menghasilkan GGL, induksi atau tegangan sekunder atau Vs. Perbandingan antara tegangan primer dan tegangan sekunder yang terjadi pada trafo berbanding lurus dengan perbandingan jumlah lilitan primer dan lilitan sekunder. Pada trafo yang ideal, jumlah daya listrik pada kumparan primer sama dengan jumlah daya listrik pada kumparan sekunder. Nah, lalu rumus transformator. Sebuah trafo atau transformator bisa dibuat persamaan atau rumus matematik dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya adalah Vp per Vs sama dengan Is per Ip sama dengan Np per Ns. Nah, keterangannya yaitu Vp yaitu tegangan dalam kumparan primer atau input volt dalam satuan volt. Vs tegangan dalam kumparan sekunder atau output satuannya volt. Is yaitu besaran arus bagian sekunder atau output dalam satuan ampere. Ip sama dengan besaran arus bagian primer atau input pada satuan ampere. Lalu Np yaitu banyaknya lilitan dalam kumparan sekunder atau output. Lalu Ns banyaknya lilitan dalam kumparan primer atau input. Nah, selain itu trafo juga atau transformator juga memiliki rumus efisiensinya. Ya, antara lain rumusnya yaitu efisiensi sama dengan PO per PI kali 100%, di mana N adalah efisiensi, PS adalah daya listrik sekunder, dan PP adalah daya listrik primer. Sebagai bentuk akibat kerugian pada transformator, maka efisiensi trafo tidak mampu mencapai 100%. Untuk trafo daya frekuensi rendah, maka efisiensinya mencapai 98%. Nah, sekarang kita akan coba bahas contoh soal menghitung transformator. Di sini ada soal pertama. Terdapat sebuah transistor yang memiliki kumparan primer dan sekunder dengan jumlah setiap lilitan 500 dan 5000. Dihubungkan dengan jaringan bertegangan AC 220 volt. Maka hitunglah tegangan keluarannya. Nah, mari kita bahas. Nah, jawabannya kita pertama dapat diketahui dalam soal sudah terdapat NP yaitu sama dengan 500 lilitan. Lalu Ns sama dengan 5000 lilitan dan Vp sama dengan 220 volt. Nah, yang ditanyakan adalah tegangan sekunder atau Vs. Nah, jawabannya kita dapat memakai rumus seperti tadi yang telah dijelaskan yaitu Vs per Ns sama dengan Vp per Np. Vs belum diketahui, jadi Vs turun. Lalu Ns sudah diketahui, Vs per 5000 sama dengan Vp dan Np sudah diketahui yaitu 220 per 500. Lalu Vs per 5000 sama dengan 220 dibagi 500 yaitu sama dengan 0,44. Nah, lalu 5000-nya pindah ruas, jadi Vs sama dengan 0,44 dikali 5000. Nah, hasilnya Vs sama dengan 2200 volt. Nah, maka tegangan sekunder yang dihasilkan sebesar 2200 volt.
Nah, itu merupakan pembahasan dari soal pertama. Lalu kita ke soal kedua. Nah, ada sebuah transformator dengan arus primer dan sekundernya masing-masing 0,8 ampere dan 0,5 ampere. Jika jumlah lilitan primer dan sekundernya masing-masing 100 dan 800, maka berapa efisiensi trafo tersebut? Nah, mari kita bahas. Nah, di dalam soal sudah diketahui ada IP, yaitu sama dengan 0,8 ampere. Lalu yang kedua ada NP sama dengan 1000 lilitan. Lalu ada IS sama dengan 0,5 ampere. Lalu ada NS sama dengan 800 lilitan. Nah, yang ditanyakan dalam soal ini adalah berapakah efisiensi trafo? Nah, jawabannya dapat kita pakai rumus efisiensi, yaitu efisiensi sama dengan IS kali NS per IP kali NP kali 100%. Nah, lalu efisiensi sama dengan IS yang sudah diketahui, jadi tinggal ditulis 0,5 ampere. NS juga sudah diketahui 800, jadi 0,5 ampere dikali 800 per. Nah, IP dan NP-nya juga diketahui 0,8 ampere kali 1000 ampere. Nah, lalu dikali 100%. Nah, lalu efisiensi sama dengan 400 per 800 dikali 100% efisiensi sama dengan 0,5 kali 100%. Nah, hasilnya adalah efisiensi sama dengan 50%. Maka efisiensi pada sebuah transformator tersebut ialah sebesar 50%. Ya, mungkin cukup sekian presentasi tentang penjelasan mengenai materi tentang transformator dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.